Jadi pengalaman yang paling mengesankan itu ketika melihat senyum-senyum mereka, mendapatkan pengetahuan, dan mereka tuh bahagia. Misalnya ada break di pengajaran, misalnya game ataupun kuis gitu ya, tanya jawab dan lain sebagainya. Dari perubahan-perubahan anak-anak itu, senyum-senyum mereka itu udah cukup gitu tuh buat Nanida, dan hal yang tersendiri gitu, karena tersampaikan isi hati bertemu dengan anak-anak di daerah dan menyampaikan ilmu dari Jakarta ke daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okay. You meet me all guys at Prapti Saidi channel. Usually the time giving English. Now we have a friend from University UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. We will talk about something that give inspiration to you guys, youngers, and also students, and also for many more. Well, for the first time, the time introduction to Kak Nida. Oke, aku pakai bahasa Indonesia. Oke, perkenalkan, nama aku Nida Gaida. Aku dari Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan IPS, konsentrasi sosiologi. Wah, menarik sekali nih. Kemarin di konten sebelumnya itu mahasiswa yang Miss juga membimbing. Kebetulan temannya satu grup ya dengan Naafifa nih. Ternyata bicara sedikit tentang sesuatu hal, tentang konten, dan diberikan ide tentang bersama Nanida nih. Dengar-dengar di sosiologi ya. Iya benar, Miss. Nah, kenapa Nanida ini memilih mata kuliah sosiologi? Panjang banget sebenarnya. Ceritanya panjang banget. Bermula dari guru sosiologi juga di sekolah ternyata, dari Bu Atia. Wah, menarik banget. Jadi ceritanya ketika Miss di sekolah lama gitu. Jadi Miss itu memang dekat dengan guru sosiologi. Kenapa? Karena gimana ya, kalau bahasa Inggris itu kan lebih berkaitan dengan sastra. Benar, ya. Sastra. Tapi di situ juga kan kadang IPA dan IPS gitu ya. Nah, kita sering bergaul dan bersosialisasi cerita gitu dengan guru ya sosiologi lagi. Ternyata di Man 11 juga Miss juga bertemu dengan guru yang pertama kali dan membuat dekat itu dengan Bu Atia. Jadi memang sosial gitu ya, sosiologi banget gitu. Apa sih selain karena terinspirasi dari guru ya, yaitu dari guru sosiologi itu sendiri, Bu Atia. Memangnya hanya dari guru saja atau ada ide dari diri sendiri gitu milih jurusan sosiologi? Sebenarnya itu salah satunya, utamanya. Kedua, karena aku sering naik angkot pulang ke sekolah. Ya. Otomatis kan mata ini nggak lihat tertuju satu depan aja dong. Oh, gitu betul, kan. betul. Jadi kita harus pasti ngeliat kanan kiri. Ditambah lagi dulu tuh aku tipikal anak yang introvert parah gitu kan. Awalnya SMP. SMP, SMP introvert parah. Terus ketika mau masuk SMA tuh kasarnya Miss ya, aku kudu wajib balancing antara introvert sama extrovert gitu kan. Betul. Menarik sekali. Jadi di sebuah perjalanan sering pulang gitu, kok diam gitu ya, dari SMP gitu loh, pendiam, tapi gimana sih gitu biar menjadi ekstrovert gitu. Tetapi dari kacamata Nanida ini, dari mata Nanida melihat sekitar dan ingin seperti menyelesaikan sesuatu. Jadi sosiologi itu mata pelajarannya itu kan enggak hanya hafalan. Ya, Miss pernah baca 1, 2, 3, ternyata pelajarannya itu lebih ke logika dan juga lebih seperti menyelesaikan permasalahan, konflik, ya gitu. Memang misalnya dari diri sendiri gitu, ada nggak motivasi atau dorongan hal lain selain melihat keadaan lingkungan dan juga dari gurunya gitu? Modalnya itu adalah seneng sama guru ini, akhirnya mengambil jurusan sosiologi gitu, yang mirip banget dengan guru yang diidolakan. Oke. Karena
pas naik angkot itu saya sendiri itu otomatis kan ngeliat kanan kiri kan, otomatis kayak ngeliat sekitar dan ngeliat anak-anak gitu kan, atau maaf banget gitu kayak yang kurang mampu, kayak pemulung gitu kan, otomatis kayak ini berhak loh gitu kan. Kan salah satu kayak kalau misalnya dalam materi sosial kan permasalahan sosial kan, atau konflik, betul, gitu kan. konflik dan permasalahan sosial. Iya, benar. Terus kayak masa kemiskinan maksudnya kan. Betul. Situ saya kayak tertarik lah masuk sosiologi, dan karena impian saya ketika SMA kelas 2 atau kelas 3 itu saya pengen banget ngajar di pelosok desa, salah satunya gitu. Itu dorongan saya dan motivasi saya, bagaimana pertama saya harus keluar dari introvert saya, kedua saya ngeliat sekeliling saya, ketiga saya pengen banget ngajar di pelosok desa gitu. Masya Allah, is the point. Jadi intinya Miss tuh denger gitu pertama kali bicara sama Nafifah tuh ada nih Miss gitu, teman aku tuh unik banget gitu, masa sih gitu, oh ya udah deh, jadi nanti ceritanya di di konten aja gitu. Oh ya udah, langsung diberikan nomornya gitu. Nah dengar Nak Nida ini kan ada ide gitu, ternyata ide di hatinya itu ingin mengajar ke pelosok daerah itu enggak dari SMA misalnya ya, SMA kemudian langsung di kuliah gitu ya. Ternyata sudah dari SMP ketika melihat keadaan di sekitar gitu, sambil di perjalanan pulang gitu dari sekolah, tapi sudah muncul di hatinya gitu. Kan ibaratnya pembelajar sejati kan benar-benar seneng banget gitu kalau misalnya apa yang diinginkan dia itu ternyata terwujud gitu. Allah benar-benar ngeberkahin gitu hingga dapat jurusan yang diinginkan, sosiologi. Masya Allah ya. Kayak mappingnya itu benar-benar terlaksana gitu pas introvert, terus pengen banget masuk negeri dengan jurusan pendidikan IPS. Habis itu ternyata dapat konsentrasi adanya sosiologi, alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah ada geografi, ekonomi sama sosiologi. Betul. Saya sosiologi. Terus ketiga saya coba daftar, ternyata ada komunitas yang ngajar di pelosok gitu kan. Nah, saya daftar 5 orang dari jurusan. Dari 5 itu ternyata cuma saya yang diterima gitu kan. Masya Allah, Masya Allah, benar-benar terlaksana gitu. Bener-bener kayaknya tuh kayak apa yang ternyata dari hati ya. Iya, benar. Ternyata kayaknya gini, misalnya sugesti yang apa yang ada dari hati kita didengar sama Allah, kita berdoa gitu kan, terus kita ikutin gitu kan ya, ikutin doa kita itu dengan ikhtiar gitu, step by step gitu, yaitu misalnya dari Madrasah Al-Yaman 11 gitu, lalu pemilihan jurusan kan, pemilihan jurusan lalu diikuti dengan komunitas dan akhirnya mulai terjun, alhamdulillah banget. Nah Nida nih hari ini ibaratnya sudah praktek gitu kan ya, udah terjun mengajar di daerah-daerah, namanya adalah Sobat Mengajar Indonesia. Jadi Sobat Mengajar Indonesia ini adalah komunitas resmi gitu. Kayak misalnya homeschoolingnya itu kan homeschooling kayak Kak Seto gitu ya. Gitu. Tapi Indonesia Mengajar ini di bawah naungan Anies Baswedan. Cuma kalau misalnya Sobat Mengajar masih independen, belum ada. Maksudnya kita kayak belajar kayak apa ya? Indonesia itu atau Indonesia Mengajar tuh kayak belajar kita lah gitu. Cuman lingkup kecilnya gitu. Oh masih lingkup kecil ya, masih tapi resmi gitu ya, tapi resmi Indonesia Mengajar legal dan ada di seluruh Indonesia kalau nggak salah ya. Mahasiswanya. Cuma titik poinnya itu ada di Lebak sama Pandeglang. Oh baru 2 ya, baru dua titik. Pengalaman menarik sekali nih, sangat mengesankan. Nah Nida pertama kali terjun di Indonesia Sobat Mengajar ini dari tahun berapa? Dari 2018. 2018 berarti sekarang sudah 3 tahun. Menarik sekali ya. Gimana pengajaran ini kan dari hati gitu ya. Ada nggak sih gitu? Misalnya orang tua tuh khawatir gitu, terus kayak jangan kamu kan nanti ke daerah gitu. Gimana respon orang tua? Pertama, karena kan sebelumnya itu saya ikut komunitas lain kan. Nah, dari situ saya dan teman-teman tergerak gitu kan untuk membuat komunitas namanya Sobat Mengajar Indonesia. Kebetulan saya salah satu penggeraknya. Oh, berarti komunitas Sobat Mengajar unitnya yang komunitas
apa ya istilahnya small community-nya gitu dari Iya. Sobat Mengajar Indonesia atau gimana gitu? Jadi komunitas Sobat Mengajar itu independen nih gitu. Teman-teman saya kayak punya tergerak hatinya, kita coba yuk ke tempat lain gitu kan. Akhirnya buatlah kita namanya Sobat Mengajar Indonesia, berdiri tahun 2018 24 Februari. Oh, Sobat Mengajar Indonesia berarti ini memang independen gitu, Independen. bukan yang termasuk komunitasnya Bapak Anies gitu. Oh, selamat ya, Iya. selamat ya. udah punya komunitas sendiri, sudah pengalaman yang sudah dilaksanakan sebelumnya juga terwujud gitu. Iya, benar. Banyak berkah gitu. Nah, ibaratnya nih kan Nak Nida free of charge gitu ya, free of charge gitu. Ada nggak sih gitu misalnya kendala gitu dan gimana bisa ngejalanin Sobat Mengajar Indonesia yang baru Nak Nida rintis bersama teman-teman di satu komunitas? Oke. Pertama kita emang nggak ada dana sama sekali gitu kan awalnya. Ya kita coba aja deh dari orang sekitar kita gitu kan, kayak dari keluarga, dari masyarakat sekitar gitu. Kayak minta donatur atau apa, alhamdulillah kayak Allah tuh ngejalanin dengan kayak lancar aja gitu, alhamdulillah. Terus dari kita sendiri gimana sih pendapatnya gitu kan. Pertama karena dana beasiswa, jadi kayak uang beasiswa tuh nggak butuh diri sendiri loh, karena prinsipnya kayak gitu. Oh, jadi di UIN sekarang Iya benar. beasiswa, Iya. beasiswa, alhamdulillah. Jadi kelebihan dari orang tua gitu nggak terlalu banyak ngebebanin gitu, Benar. tapi ke cover dengan uang beasiswa, alhamdulillah. Jadi kayaknya ada perputarannya itu Iya. seimbang gitu. Ya, jadi uang beasiswa ini yang diamanah itu nggak buat diri kita sendiri loh gitu kan, Betul. prinsipnya kayak gitu. Jadi uang beasiswa ini kita bagi untuk orang lain gitu kan, kayak transport aja udah termasuk, kayak kita udah coba untuk ke jalan jembatan lah gitu kan, jembatan sepelosok desa ini gitu kan. Jadi menurut tidak itu salah satu manfaatnya gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan lebih berkembang lagi dan lebih faedah. Karena dari semudah ini aja sudah memulai komunitas dan ikhlas menyisihkan uang beasiswanya, ya kan, untuk kebutuhan sehari-harinya dan juga untuk berbagi dengan anak-anak gitu, anak-anak di luar daerah yang mereka itu sulit jangkauannya untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, misalnya dari akses alat-alat atau media-media, lalu infrastruktur atau fasilitas lain, misalnya jaringan internet dan lain sebagainya, itu mereka sangat minim sekali gitu. Jadi dengan apa ya, transportasi pun menyisihkan dengan niat yang tulus gitu, ingin berbagi ilmu gitu. Gimana ya, Miss, sungguh sangat terharu gitu dengan Nak Nida dan juga teman-temannya ya. Salam dari Miss. Amin. Mudah-mudahan lancar dan bisa berkembang pesat sehingga anak-anak Indonesia tuh ada yang peduli ya. Lebih dan lebih. Sendiri kami peduli, kami mengabdi. Amin. Alhamdulillah. Itu udah moto ya. Iya, Kami benar. peduli, kami mengabdi. Gini Nanida. Jadi pengabdian itu sepanjang masa gitu, sama halnya kita mengabdi diri kita untuk di dunia kita gitu ya. Misalnya kok guru sih gitu ya, seperti yang Nanida bilang tadi, udah guru gitu, Miss kok bikin sih konten-konten kayak seperti ini gitu. Ya sama seperti Nak Nida juga bukan nominal atau bukan kemasyhuran, tetapi lebih ingin menyampaikan sesuatu yang faedah, tetapi yang bisa dilaksanakan dengan kemampuan kita, seefektif dan seefisien mungkin gitu, di luar kesibukan kita mengajar gitu, bukan untuk nominal atau bukan untuk kemasyhuran. Yang maksud Nani tadi dibilang, Miss kok seneng sih bikin konten seperti ini, ya seperti Nanida yang panggilan hatinya tergerak untuk pergi ke sebuah daerah, lalu menyampaikan materi atau ilmu yang ingin dibagikan, ya itu kan sebuah kebahagiaan tersendiri. Sama juga seperti Miss, yang Miss bisa atau Miss ingin sampaikan di aspirasi dan hati pikiran Miss, Miss ingin sampaikan gitu. Iya Benar. Betul banget. Ya seperti itu kan, seimbang gitu. Iya, Seimbang, seperti moto nasihat Kiai Miss gitu, bahwa
setiap pergerakan kita pasti di situ ada barokah, pasti ada berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi bukan semata-mata gimana gitu, Miss nggak ingin ceritain, tapi intinya lebih ke menyampaikan isi hati gitu dengan sesuatu yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Iya. Terus juga sebenarnya alhamdulillah juga kayak setiap jalan gitu kan, udah 3 tahun ya Miss ya. Iya. Ini tuh pelosok desa bukan pelosok desa main-main gitu kan, maksudnya kayak Betul. jalanannya gitu bebatuan, terus kita juga harus naik motor, nggak naik mobil jeep atau apa enggak gitu kan. Jadi kita benar-benar ngerelain motor kita gitu kan. Gimana sih kayak orang pertama orang Jakarta gitu masuk ke pelosok, terus kayak gel banget sih, tapi di situ kita diajarin bagaimana kita cara bersyukur. Lo tinggal di kota lo gitu kan. Iya, ibaratnya bahasa gimana ya, bahasa kasarnya kamu tuh tinggal di kota gitu. Kok mau sih gitu? Ya sama, kita juga berasal dari daerah Iya, gitu. benar. Kita semua berasal dari daerah. Nanida berasal aslinya dari kota gitu. Ya ingin lebih menerjukan diri gitu Iya, di benar. dunia yang sebenarnya, Iya. di pengajaran, Miss juga di pengajaran, ataupun sosial, science, ya kan, or English, Iya. ya. The most essential things can take the things that may be inspiration and also useful for many people around us. Iya. Amin. Oke, ceritain dong Nak Nida satu aja. Gimana sih suka duka gitu, atau pertanyaan terakhir, suka duka dan juga cerita yang menarik ketika Nak Nida sudah terjun di mengajar di daerah. Iya. Banyak banget sebenarnya, tapi titik poinnya kayak kita ngeliat senyum anak-anak loh gitu kan. Pertama, kedua kita punya keluarga gitu kan, kayak punya bapak di sana gitu kan. Jadi ketika kita mau main, kita punya tempat nih, kita mau kemana silaturahminya gitu kan. Kalau saya kan orang Jakarta gitu kan, jadi nggak punya kampung kemana gitu kan. Berarti saya kayak silaturahmi ke sana gitu kan. Iya. Nanti silaturahim kemis. Miss ada daerah. Habis nanti insya Allah ke sana gitu. Jadi kita pokoknya kayak punya saudara, silaturahmi tetap jalan gitu kan. Jadi ketika ada orang yang mau bantu, tapi kita lah menjadi jembatannya gitu kan, intinya kayak gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk sedikit tapi kita menyampaikan itu menjadi jembatannya lah, bagaimana kesalahannya dengan baik kita aja sih. Jadi pengalaman yang paling mengesankan itu ketika melihat senyum-senyum mereka, mendapatkan pengetahuan, dan mereka tuh bahagia. Misalnya ada break di pengajaran, misalnya game ataupun kuis gitu ya, tanya jawab dan lain sebagainya. Dari perubahan-perubahan anak-anak itu, senyum-senyum mereka itu udah cukup Ya, gitu tuh benar buat banget. Nanida, dan hal yang tersendiri gitu karena tersampaikan isi hati bertemu dengan anak-anak di daerah dan menyampaikan ilmu dari Jakarta ke daerah. Ya, Jadi kayak misalnya gitu tuh karena tidak sendiri pendidikan, jadi otomatis kayak bagaimana cara kita belajar untuk mendidik anak betul, gitu betul kan. di dunia pendidikan. Jadi Iya. enggak menyimpang gitu. Iya. Memang in the rules gitu, gitu. Oke, guys, hopefully all of you have good insight. Jadi walaupun muda, namanya ikhlas itu nggak harus kita sudah ada, tapi dari sedikit yang kita mampu. Contoh dari Nak Nida terinspirasi banget buat Miss, buat kamu semua, junior high school, senior high school, or general, or maybe university students. Hopefully all of you can open our minds, our heart to everything as little small, as little things that we can take from the good story of Nak Nida. Jadi guys, ikhlas itu, atau apa ya istilahnya, berbagi itu tidak ketika kita at the medium atau at the top gitu. Jadi kita mulai dari junior high school atau senior high school pun, atau university student pun, kita sudah bisa mulai dengan sesuatu hal yang baik, yang menarik, yaitu dengan kegiatan-kegiatan komunitas yang bagus, yang sangat-sangat inspiratif buat kita semua. Semoga barokah memberkahi kita semua konten kali ini. For you guys who
who listen and watch this video, like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum.